Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Aulia Putri Arahap, NIM 0305 193140. Jurusan Pendidikan Matematika 5 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya mulai dari bab 1 sampai bab 3, yang mana proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sinar matematika dan ditempuh oleh dosen saya, Ibu Siti Salamah Boru Ginting. Nah, adapun judul dari proposal saya yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran super iTeam terhadap kemampuan koneksi matematis berdasarkan slip efikasi siswa SMP Islam Plus kelas Papua. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, yang dimana terdapat latar belakang masalah, yang dimana matematika merupakan ilmu yang terstruktur, di mana tersusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara hubungan antar konsep matematika dan adanya keterkaitan atau hubungan antar konsep matematika merupakan salah satu indikator dari koneksi matematis. Nah, koneksi matematis mengacu dengan menggunakan hubungan kehidupan sehari-hari. Nah, koneksi matematis merupakan bagian dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki oleh siswa dan merupakan suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Jadi, hal ini didukung dengan Kemendikbud. Oh, terus aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia Putri Arahap, NIM 0305 193140. Jurusan Pendidikan Matematika 5 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mulai dari bab 1 sampai bab 3, yang mana proposal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia Putri Arahap, NIM 0305 193140. Jurusan Pendidikan Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia Putri Arahap, NIM 0305 193140. Jurusan saya Pendidikan Matematika 5 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mulai dari bab 1 sampai bab 3, yang mana proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah sinar matematika dan diampu oleh Ibu Siti Salamah Boru Ginting. Nah, adapun judul dari penelitian saya ialah pengaruh penerapan model pembelajaran super iTeam terhadap kemampuan koneksi matematis berdasarkan spesifikasi siswa SMP Islam Plus Al-Ikhlas Papua. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, adapun latar belakang masalah penelitian ini ialah matematika merupakan ilmu yang terstruktur, di mana tersusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara hubungan antar konsep matematika dan adanya keterkaitan atau hubungan antar konsep matematika merupakan salah satu indikator dari koneksi matematis. Nah, koneksi matematis mengacu dengan menggunakan hubungan antar konsep matematika dan matematika dengan bidang studi lain, serta menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, koneksi matematis merupakan bagian dari kemampuan matematis yang perlu dimiliki oleh siswa dan merupakan suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Nah, hal ini didukung dengan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu mampu menjelaskan dan menggunakan keterkaitan antar konsep matematika dan pemecahan masalah yang terdapat
dalam indikator kemampuan koneksi matematika. Jadi, kemampuan koneksi matematika merupakan salah satu kompetensi yang penting untuk dikuasai siswa. Nah, adapun identifikasi masalah penelitian saya ini yaitu yang pertama, kemampuan koneksi matematis siswa yang masih rendah. Nah, yang kedua, model pembelajaran yang digunakan masih belum efektif untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, yang ketiga, masih terdapat siswa yang kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya atas jawaban yang sudah didapatkan. Nah, sehingga kemampuan dirinya atas jawaban yang sudah didapatkan. Nah, yang salah lagi. Habis waktu teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rika Aulia Putri Rahab, NIM 0305 193140. Jurusan Pendidikan Matematika 5, semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aulia Putri Rahab, NIM 0305 193140. Jurusan Pendidikan Matematika 5, semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahab, NIM 0305 Jurusan Pendidikan Matematika semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mulai dari bab 1 sampai bab 3, yang mana proposal ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sinar Matematika yang diampu oleh Ibu Siti Salamah Dori Ginting. Nah, adapun judul dari proposal saya ialah pengaruh penerapan model pembelajaran super item terhadap kemampuan koneksi matematis berdasarkan studi efikasi siswa SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang mana terdapat latar belakang masalah, yaitu matematika merupakan ilmu yang terstruktur di mana tersusun dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya keterkaitan antara hubungan antar konsep matematika dan adanya keterkaitan atau hubungan antar konsep matematika merupakan salah satu indikator dari koneksi matematis. Nah, koneksi matematis mengacu dengan menggunakan hubungan kehidupan sehari-hari. Nah, koneksi matematis merupakan bagian dari komponen matematis yang perlu dimiliki oleh siswa dan merupakan suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Hal ini didukung dengan Permendikbud nomor 58 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembelajaran matematika yaitu mampu menjelaskan dan menggunakan keterkaitan antara konsep matematika dan pemecahan masalah yang terdapat dalam indikator kemampuan koneksi dan matematika. Nah, jadi dapat disimpulkan kemampuan koneksi matematika merupakan salah satu kompetensi yang penting untuk dikuasai. Nah, adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Nah, yang kedua, mode pembelajaran yang digunakan masih belum efektif untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, yang ketiga, masih terdapat siswa yang kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya atas jawaban yang sudah didapatkan. Nah, yang keempat, siswa mengalami kesulitan dalam mengoneksikan masalah matematis antara satu konsep dengan konsep matematika lainnya. Nah, adapun batasan masalah penelitian saya ini ialah mengingat keterbatasan kemampuan penulis terhadap luasnya ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti, yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran super item terhadap kemampuan koneksi matematis berdasarkan studi efikasi siswa SMP Islam Plus Al-Ikhlas Taqwa.
Nah, adapun rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan dengan kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan mode pembelajaran super item dan dengan menggunakan pembelajaran saintifik. Nah, yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang memiliki sleep efikasi tinggi dan rendah? Nah, yang ketiga, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan sleep efikasi terhadap kemampuan koneksi matematis siswa? Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui perbedaan kemampuan koneksi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran super item dan dengan menggunakan pembelajaran saintifik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang memiliki efikasi tinggi, sedang, dan rendah. Nah, yang ketiga, untuk mempengaruhi interaksi antara model pembelajaran dan efikasi terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini bagi guru diharapkan dapat menambah pengetahuan pembelajaran matematika dalam upaya mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa dan model pembelajaran seperti itu dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan model pembelajaran yang digunakan untuk mengajar di kelas. Nah, bagi siswa dapat memberi pengalaman baru dan dapat mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran matematika. Nah, selain itu, melalui model super item dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis. Nah, yang bagi sekolah, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, yang keempat, itu bagi peneliti yang dimana dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam menggunakan model super item untuk mengembangkan kemampuan koneksi matematis. Nah, selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan diri dan sebagai acuan untuk penelitian lainnya relevan. Nah, kita langsung masuk ke bab 2, yaitu tinjauan masalah. Yang mana dapat kerangka teoritis, yaitu yang pertama kemampuan koneksi matematis. Nah, koneksi berasal dari kata dalam bahasa Inggris connection yang berasal berarti hubungan antar keterkaitan. Koneksi matematika dapat diartikan sebagai kemampuan dalam hubungkan atau mengaitkan matematika. Nah, koneksi matematika merupakan pengaitan matematika dengan pembelajaran lain atau dengan topik lain. Nah, D, faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dimana di sini terdiri dari tiga faktor, yaitu pengetahuan prasyarat, dan yang kedua pengetahuan pada mata pelajaran lain, dan yang ketiga pengalaman di kehidupan sehari-hari. Nah, adapun indikator kemampuan koneksi matematis siswa terdapat dari 4 indikator, yaitu yang pertama memperdalam pemahaman siswa, dan yang kedua melihat hubungan antara konten matematika. Nah, yang ketiga melihat hubungan antara matematika dengan konten bidang studi lain. Dan yang keempat, melihat hubungan antara matematika dengan masalah sehari-hari. Nah, adapun indikator kemampuan koneksi matematika menurut Suherman juga mengumpulkan indikator kemampuan koneksi matematis yang mengikuti, yaitu mencari hubungan, memahami hubungan, menerapkan matematik, merepresentasi ekuivalen, membuat peta konsep serta keterkaitan algoritma dan operasi hitung serta membuat alasan tiap langkah pengerjaan matematika. Nah, kita masuk yang kedua, model pembelajaran super item, yang dimana model pembelajaran yang dimulai dari tugas yang sederhana meningkat pada yang lebih kompleks dengan memperhatikan kemampuan siswa. Nah, pembelajaran dirancang agar dapat membantu siswa dalam memahami antar konsep, juga membantu dalam memacu pematangan penalaran siswa. Hal ini dilakukan agar siswa dapat memecahkan masalah. Nah, adapun karakteristik super item ini yaitu terdiri dari beberapa item, di mana dalam item tersebut terdapat sub item soal yang disamakan dalam yang meningkat kompleksitasnya. Nah, karakteristik soal-soal super item yang di dalamnya memuat konsep dan proses yang semakin tinggi tingkat kognitifnya akan memberikan peluang bagi siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan memahami hubungan antar konsep. Nah, di samping itu, soal-soal super item diharapkan lebih menantang dan mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, sebaiknya guru dapat melakukan kegiatan diagnostik selama pembelajaran sehingga perkembangan penilaian siswa dapat dimonitor lebih dulu. Nah, C itu kemampuan-kemampuan model pembelajaran super item, ya, itu terdiri dari 5, yaitu yang pertama prestruktural.
Nah, yang kedua, unistruktural. Nah, yang ketiga, multistruktural. Nah, yang keempat, relasional. Dan yang terakhir atau yang kelima, extended abstract. Nah, ada pun langkah-langkah mode pembelajaran seperti ini terdiri dari 5 juga, yaitu ilustrasikan konsep konkret dan gunakan analogi. Nah, yang kedua, berikan soal bertingkat. Nah, yang ketiga, berikan soal bentuk seperti ini, yaitu dari mengolah informasi sampai koneksi informasi. Nah, yang keempat, integrasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah hipotesis. Nah, yang ketiga itu adapun dia slip efikasi matematis, yaitu adalah kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai sebuah keadaan dan menghasilkan keluaran yang positif. Beberapa riset yang telah dilakukan menurut Bandura dikutip oleh Downey dan Sainz, slip efikasi atau keefektifan diri digambarkan sebagai rasa keberhargaan diri atau keyakinan diri. Nah, perasaan tentang kecakapan diri, efisiensi, dan kompetensi dalam menangani masalah. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi ini, yaitu yang pertama itu keluarga, yang kedua teman sebaya, dan yang ketiga sekolah, dan yang keempat jenis kelamin, dan yang kelima usia, tingkat pendidikan, dan yang terakhir itu adalah pengalaman. Nah, adapun komponen slip efikasi yaitu menurut Bandura dikutip oleh Zubaidah dan Lisna, perspektif slip efikasi dapat dibentuk dengan menginterpretasikan informasi dari 4 sumber. Itu yang pertama pengalaman autentik, nah yang kedua pengalaman orang lain, dan yang ketiga pendekatan sosial atau variabel data, dan yang keempat atau yang terakhir indeks psikologis, di mana status fisik dan emosi akan mempengaruhi komponen seseorang atau kemampuan seseorang. Nah, adapun indikator slip efikasi yaitu yang pertama keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, yang kedua keyakinan terhadap kemampuan menyesuaikan dan menghadapi tugas-tugas yang sulit. Dan yang keempat keyakinan terhadap kemampuan dalam menghadapi tantangan. Nah, yang keempat keyakinan terhadap kemampuan menyelesaikan tugas yang spesifik. Dan yang kelima atau yang terakhir keyakinan terhadap kemampuan menyelesaikan beberapa tugas yang berbeda. Nah, kita masuk ke pembelajaran saintifik, yang mana pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar siswa secara efektif mengonstruksikan konsep hukum atau prinsip, merupakan tahapan-tahapan yang mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, yaitu menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. Jadi pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Nah, adapun langkah-langkah pendekatan saintifik ini adalah mengacu pada pendekatan saintifik menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016 meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, dan yang ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat mengasosiasi, dan yang terakhir mengomunikasikan. Nah, kita masuk yang ke B, yaitu hubungan mode pembelajaran super item dengan kemampuan koneksi matematis dan slip efikasi siswa, yang dimana kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu hal yang penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran matematika, yang dimana kemampuan koneksi matematis dapat tercapai jika siswa yakin akan kemampuan dirinya, tidak merasa ragu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi untuk memperoleh kemampuan koneksi, seorang siswa harus terlebih dahulu memiliki keyakinan terhadap dirinya bahwa ia mampu menyelesaikan situasi yang dihadapinya. Nah, C, konsep operasional, di mana konsep operasional ini adalah konsep yang digunakan untuk menentukan bagaimana mengukur variabel dalam penelitian. Nah, dalam hal ini mode pembelajaran super item sebagai variabel X dan kemampuan koneksi matematis siswa sebagai variabel Y, begitu juga dengan slip efikasi sebagai variabel moderator. Nah, model pembelajaran super item sebagai variabel bebas, yang mana pelaksanaan mode pembelajaran super item dalam pembelajaran matematika akan membantu siswa dalam memahami koneksi matematis dan meningkatkan slip efikasi siswa. Yang kedua, kemampuan koneksi matematis, yang mana merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh mode pembelajaran super item. Indikator kemampuan koneksi yang akan diteliti sebagai berikut itu: mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide dalam matematika.
Nah, yang ketiga itu sleep efikasi siswa sebagai variabel terikat, yaitu siswa sebagai variabel terikat yang bersifat efektif yang dipengaruhi oleh model pembelajaran super itu. Nah, adapun dia D, hipotesis itu hipotesis ini merupakan dugaan sementara dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Nah, hipotesis pada penelitian ini yaitu HA terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran super item dengan siswa yang mengikuti pembelajaran saintifik. Nah, HO-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran super item dengan yang mengikuti pembelajaran secara saintifik. Nah, adapun HA yang kedua yaitu terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang memiliki signifikasi tinggi sedang dan rendah. Nah, HO-nya tidak terdapat perbedaan kemampuan koneksi matematis antara siswa yang memiliki signifikasi tinggi sedang dan rendah. Nah, untuk HA yang ketiga terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan signifikasi terhadap kemampuan koneksi siswa. Nah, HO yang terakhir itu tidak terdapat pengaruh interaksi antara mode pembelajaran dan signifikasi terhadap kemampuan koneksi matematis siswa. Nah, kita sudah masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian yang dimana di sini jenis penelitiannya adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Jadi, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, adapun desain penelitian yang saya gunakan adalah factorial experiment design yang merupakan modifikasi dari desain full eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan terhadap hasil. Nah, semua grup dipilih secara random, kemudian diberi pretest, yaitu grup yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai pretest yang sama. Nah, adapun mode pembelajaran dan sulit efikasi terhadap pengumpulan koneksi matematis siswa dirancang desainnya dapat dilihat di tabel yang pertama ini ya. Jadi, berdasarkan rancangan desain penelitian di atas, angket dengan kelompok tinggi, sedang, dan rendah diketahui setelah kelakuan. Karena dalam penelitian ini, angket yaitu sulit efikasi diperlakukan untuk pengelompokan siswa dalam pembelajaran super item, maka peneliti memberikan angket sebelum perlakuan. Nah, adapun tempat dan waktu penelitian saya yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Plus Al-Ikhlas Takwa dan pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kelas 8 di awal semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022. Nah, adapun variabel penelitian yaitu terdiri dari 3 variabel yaitu variabel bebas, variabel tingkat, dan variabel moderat. Yaitu variabel bebas pada penelitian ini adalah penerapan model super item dan variabel terikat adalah kemampuan koneksi matematis dan variabel moderat adalah sleep efikasi. Nah, populasi dan sampel penelitian ini adalah populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 8 di SMP Islam Satwa tahun ajaran 2021 sampai 2022 yaitu terdiri dari 3 kelas. Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu diambil secara acak pada kelas eksperimen yang menggunakan mode pembelajaran super item dan kelompok kelas counter yang masih menggunakan mode pembelajaran saintifik. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Nah, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, yaitu yang pertama teknik pengumpulan data ini terdiri dari angket, di mana angket adalah daftar pernyataan atau pernyataan tertulis yang harus diisi oleh responden sesuai petunjuk pengisiannya. Nah, yang kedua itu tes, yaitu serentetan pertanyaan-pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, yang terakhir observasi. Itu observasi adalah menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sarana pengamatan. Nah, adapun
Yang kedua, instrumen penelitian ini terdiri dari 3, yaitu silabus, RPP, dan soal pretest dan post-test kemampuan koneksi matematis. Nah, untuk yang pertama ini di sini terdiri dari validitas butir soal yang menurut Suharsi Arikunto, validitas adalah tingkat sesuatu tes mampu mengukur apa yang hendak diukur. Maka suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Menguji validitas butir tes berguna untuk melihat sejauh mana setiap butir tes dapat mengukur kemampuan semua siswa. Nah, validitas butir ini dilaksanakan dengan cara mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total yang telah diperoleh siswa. Nah, ada pun rumus korelasi produk momen persen sebagai berikut, yaitu RXY sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dikuadratkan. Nah, dalam keterangannya RXY itu koefisien validitas dan sigma X ialah jumlah skor item dan sigma Y yaitu jumlah skor total atau seluruh item dan N adalah jumlah responden. Nah, setelah itu dihitung uji T dengan rumus T hitung sama dengan R kuadrat R akar N dikurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, keterangannya T hitung sama dengan nilai hitung dan R koefisien korelasi dan N jumlah responden. Nah, setelah uji T dilaksanakan, maka hitunglah nilai DP atau DK dengan rumusan DP sama dengan N dikurang 2. Nah, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel berdasarkan DP dengan tarif signifikan 5% ketentuannya, yaitu A jika T hitung lebih dari T tabel berarti valid. Sebaliknya jika T hitung kurang dari T tabel berarti tidak valid. Jadi hasil uji coba koneksi matematis dapat dilihat di tabel yang kedua ini ya teman-teman. Jadi berdasarkan perhitungan tabel kedua dapat disimpulkan bahwa 5 butir soal dinyatakan valid, yaitu soal nomor 1, 2, 4, dan 5, dan 6. Sementara itu terdapat 1 butir soal dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 2, sehingga soal yang tidak valid tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian yang dijadikan soal post-test. Nah, yang kedua itu reliabilitas tes, yang dimana ketepatan atau ketelitian suatu alat evaluasi sejauh mana tes atau alat tersebut dapat dipercaya kebenarannya. Nah, adapun teknik untuk mengetahui reliabilitas suatu tes dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alpha convex. Metode alpha convex digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0. Misalnya angket atau soal bentuk uraian. Nah, proses perhitungan adalah sebagai berikut, yaitu menghitung varian skor setiap butir soal dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat T dikurang sigma X dikuadratkan per N. Nah, yang kedua mencari jumlah varian skor item secara keseluruhan dengan menggunakan rumus, yaitu sigma S1 sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah titik-titik ditambah Sn. Nah, yang ketiga itu menghitung varian total dengan menggunakan rumus berikut, yaitu Ft sama dengan sigma X kuadrat T dikurang sigma XT dikuadratkan per N. Nah, D mencari koefisien reliabilitas tes dengan menggunakan rumus alfa, yaitu R sama dengan N per N dikurang 1 dikali 1 sigma SI kuadrat per S1 kuadrat. Nah, jadi daya pembeda, ada pun di sini daya pembedanya, Adapun sini daya pembedanya itu butir soal adalah kemampuan butir soal tersebut membedakan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, kemampuan sedang dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Nah, berikut ini langkah-langkah untuk menguji daya pembeda DP. Yaitu yang pertama menghitung jumlah skor total tiap siswa dan mengurutkan skor total yang
terbesar ke yang terkecil. Nah, yang C menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Jika jumlah siswa di atas 30, maka dapat ditetapkan. Nah, yang D menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, yang E menghitung daya pembeda dengan rumus DP sama dengan X rata A dikurang X rata B per SMI, yaitu keterangannya DP sama dengan indeks yang membeda butir soal, X rata A sama dengan rata-rata skor jawaban siswa kelompok atas, dan X rata B yaitu rata-rata skor jawaban siswa kelompok bawah. Sedangkan SMI ialah skor maksimum ideal. Jadi, indeks kesukaran. Adapun indeks kesukaran adalah suatu bilangan yang menyatakan derajat kesukaran suatu butir soal. Suatu soal dikatakan memiliki indeks kesukaran yang baik jika soal tersebut tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Nah, rumus digunakan untuk menentukan indeks kesukaran tes esai adalah IK sama dengan X rata-rata per SMI, yang dimana IK yaitu indeks kesukaran soal, dan X rata-rata adalah rata-rata jawaban siswa pada suatu butir, dan SMI adalah skor maksimum ideal. Nah, dapat teman-teman lihat ya, jadi tingkat kesukaran soal uji coba tidak dapat dilihat di tabel ini. Nah, kita masuk yang G, itu prosedur penelitian, di mana di sini terdapat 3 prosedur, yaitu tahap persiapan, nah yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap penyelesaian. Nah, H, teknik analisis data, yang itu terdiri dari uji prasyarat, yang mana pengolahan data tes dimulai dengan menganalisis hasil tes kemampuan koneksi matematis untuk mengetahui kemampuan tersebut antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama atau tidak. Dilakukan uji perbedaan dua rata-rata. Sebelum melakukan uji perbedaan dua rata-rata, lebih dulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas yang data pretestnya kemampuan koneksi matematis kedua kelas tersebut. Nah, yang B, uji normalitas, yang dimana merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara spesifik. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel distribusi normal atau tidak. Nah, statistik yang digunakan dalam uji normalitas adalah uji Lilliefors. Nah, uji homogenitas ialah diperlukan sebelum kita membandingkan beberapa kelompok data. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat apakah data mempunyai variasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan pada penelitian ini adalah uji F dan uji Butler. Nah, yang D yaitu pengujian hipotesis yang berdasarkan rumusan masalah 1, 2, dan 3. Maka teknik uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji ANOVA 2 arah atau two way no. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya presentasikan dari hasil proposal saya. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.